Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan saya Hajar Asna, mahasiswa dari Universitas Gunung Jati, Kota Cirebon, kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM dengan MBM 12102061. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tonton videonya sampai selesai ya guys. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau layanan. Ini mempengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individual atau pekerjaan. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai dan pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Selanjutnya ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Batam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Setono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performs, dari akar kata to perform, mempunyai kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya ada definisi kinerja menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Bernardin dan Ransel pada tahun 1993. Kinerja pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua ada menurut Handoko, kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi menilai presentasi kerja karyawan. Selanjutnya menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja seorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yang keempat ada menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja dan penghambatnya. Faktor pendorong. Yang pertama ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu faktor penghambatnya yang pertama ada masalah yang dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara insentif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Yang ketiga, ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke guys, sekian pemaparan materi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.